Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menyoroti terkait dengan jelang pelaksanaan Lokesabe ke-9 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng tahun 2026 ini, dan momentum ini menjadi titik penting untuk menegaskan kembali penguatan dharma dan kualitas pelayanan umat. Lantas, mampukah forum ini melahirkan arah kebijakan dan juga kepemimpinan yang benar-benar menjawab kebutuhan umat di tengah tantangan zaman? Kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada penanggung jawab Bapak Dr. Igede Mademetre MSI. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Mbak Desi. Iya, terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Metre di tengah kesibukannya. Dan Pak Gede Metre tidak sendirian, beliau juga didampingi oleh Ketua Pelaksana Dr. Andus Ketut Wijane MSI. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu, Mbak. Terima kasih sudah hadir sebelumnya di tengah kesibukannya. Dan kami juga mengundang atensi pendengar untuk bisa ikut beratensi, ikut bertanya, misalnya mempunyai pertanyaan, Anda bisa
bisa langsung menyampaikan pertanyaan Anda atau atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790, serta juga Anda bisa menyematkan komentar di 08 di via YouTube ya, maksud kami di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda tentunya. Kita mau langsung saja kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir. Izin Pak Maitre begitu ya, terkait dengan pelaksanaan Loke Sabe ke-9, betul ya Pak ya? Ya, Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng. Seperti yang kita tahu bahwa zaman tentu sudah sangat berubah begitu ya Pak Maitre ya. Lantas bagaimana kemudian Loke Sabe ini dapat benar-benar menjawab kebutuhan umat di Kabupaten Buleleng? Silakan. Ya, baik Mbak Desi, warga Hindu di Kabupaten Buleleng, Om Swastiastu. Selamat pagi kepada segenap warga Hindu di Kabupaten Buleleng. Pertama-tama saya Gede Made Maitre selaku penanggung jawab Loke Sabe ke-9 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng tahun 2026 menginformasikan kepada warga Hindu di Kabupaten Buleleng bahwa Loke Sabe PHDI ke-9 akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026. Loke Sabe ini merupakan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PHDI, di mana dalam amanat itu PHDI di tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten sampai ke kecamatan dan desa, itu kalau Loke Sabe-nya sampai di tingkat kecamatan itu Loke Sabe itu supaya menyelenggarakan Loke Sabe setiap 5 tahun sekali untuk menyusun program dan memilih pengurus. Nah terkait dengan pertanyaan Mbak Desi tadi, bagaimana melalui Loke Sabe ini bisa menghasilkan program dan pengurus yang mampu menjawab tantangan zaman gitu. Nah, melalui Loke Sabe ini pertama-tama kami menginformasikan dan mengundang warga Hindu di Kabupaten Buleleng untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Loke Sabe ini gitu. Nah nanti pihak-pihak mana saja yang diundang itu nanti akan disampaikan oleh ketua panitia. Nah tujuan dari pelaksanaan Loke Sabe itu ya seperti saya sampaikan tadi sesuai amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah menyusun program yang akan berlaku 5 tahun ke depan. Nah program utama dari PHDI di tingkat daerah itu adalah melaksanakan pembinaan terhadap umat Hindu agar umat Hindu semakin meningkat pemahamannya dan keyakinannya terhadap ajaran Hindu, kemudian menjadikan ajaran Hindu itu sebagai penuntun dalam berperilaku, baik melaksanakan dharma agama maupun dharma negara, sehingga antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara itu harmonis, sehingga tidak ada penganut Hindu itu yang menentang pemerintah, yang melawan negara gitu. Karena memang di ajaran agama Hindu itu warga Hindu harus taat dalam melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Nah itu berkaitan dengan program. Nah berkaitan dengan pemilihan pengurus, di Parisade itu ada 3 unsur pengurus. Kalau di Parisade Pusat itu namanya Sabe Pandite, Sabe Walake, dan pengurus harian. Kalau di tingkat daerah itu provinsi dan kabupaten namanya Paruman Pandite, Paruman Walake, dan pengurus harian. Paruman Pandite itu adalah beliau-beliau yang sudah menempuh Dwi Jati, itu di tingkat rohaniwan yang sudah Dwi Jati. Ini beliau-beliaulah yang sebenarnya yang memiliki kewenangan berkaitan dengan penetapan program apa yang dilakukan gitu. Sedangkan
Paruman Walake itu kalau dibandingkan dengan organisasi modern itu adalah think tanknya pemikirnya yang memberikan bahan-bahan kepada Paruman Pandita untuk mengambil keputusan. Sedangkan pengurus harian itu adalah pelaksananya, eksekutifnya gitu. Nah, 3 unsur pengurus itulah yang dipilih pada Loko Sabo ini, yaitu Paruman Pandita. Jumlah beliau yang berada di Paruman Pandita itu adalah 11. Kemudian Paruman Walake, jumlah beliau yang ada di sana di Paruman Walake itu juga 11. Namun di Kabupaten Buleleng sudah ada tradisi beliau-beliau yang ada di Paruman Walake itu adalah mewakili kelompok-kelompok warga. Kalau di Bali istilahnya soroh itu, pasemetonan itu. Jadi itu diwakili di sana 11 orang di Paruman Walake. Sedangkan pengurus harian ini jumlahnya banyak ini. Selain pengurus inti ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara, dan wakil ketuanya ini jumlahnya banyak, itu ada 9. Sesuai dengan bidang-bidang yang dipandang ajaran agama bisa masuk di bidang-bidang itu, mewarnai bidang-bidang itu, sehingga perilaku orang di bidang-bidang itu sesuai dengan ajaran agama gitu. Artinya semua akan diganti ya Pak ya untuk pengurusnya? Tidak. Pemilihan gitu, itu pemilihan pengurus gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, yang memiliki suara dalam pemilihan pengurus itu adalah pengurus PHDI kecamatan. Kalau di Buleleng itu ada 9 kecamatan, itu nanti masing-masing memiliki 1 suara. Kemudian pengurus PHDI kabupaten itu 1 suara, dan pengurus PHDI di atas yang melakukan Loko Sabo itu, dalam hal ini pengurus PHDI provinsi itu 1 suara. Nah, itulah yang memiliki suara dalam menentukan atau memilih pengurus di Loko Sabo ini. Tetapi perlu diketahui adalah pengurus PHDI itu adalah kegiatan aktivitas yang ngayah gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan. Nah, karena itu melalui informasi ini kami, dalam hal ini saya sebagai penanggung jawab Loko Sabo dan Pak Jero sebagai ketua panitia pelaksana, itu mengajak warga Hindu di Kabupaten Buleleng pertama-tama yang memiliki niat untuk ngayah di Parisade, kedua yang memiliki waktu untuk betul-betul waktu untuk ngayah, dan yang ketiga pengetahuan. Tapi yang ketiga ini sebenarnya bisa dipelajari sambil berjalan gitu. Nah, itu saya rasa yang penting itu adalah ada niat. Kalau sudah ada niat tentu akan mengupayakan ada waktu, karena ini betul-betul ngayah. Pengurus Parisade itu tidak mendapat honor, apalagi gaji itu tidak ada di sana. Jadi yang diperlukan itu adalah niat yang tulus untuk ngayah. Dan melalui kesempatan ini, mari warga Hindu di Kabupaten Buleleng yang memiliki niat, memiliki waktu, dan apalagi memiliki pengetahuan, mari memanfaatkan, menggunakan pengetahuan agama itu untuk ngayah di Parisade melalui Loko Sabo ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede Metre, ini luar biasa ya. Apa yang memang kita niatkan, yang tergabung juga dalam Parisade itu benar-benar memiliki niat tulus untuk ngayah. Nah, ini menarik juga tadi Pak Gede Metre mengatakan bahwa banyak hal yang harus dipikirkan pada saat Loko Sabo ini, termasuk juga tamu-tamu yang hadir begitu, tamu-tamu yang diundang dalam perhelatan Loko Sabo tersebut. Saya mau ke Pak Jero ya. Bapak bisa diinformasikan mungkin untuk umat dan juga untuk pendengar RRI, siapa saja yang nanti akan datang di sana dan juga menyaksikan pelaksanaan Loko Sabo ke-9 dari PHDI Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ki
dari Mbak penyiar ya. Jadi pagi hari yang berbahagia ini kami bersyukur sekali dari Panitia Lokesabe 9 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng diberikan waktu oleh Radio RRI Pro 1 Singaraja. Dan terima kasih juga kepada seluruh umat Hindu atau umat sedharma dan masyarakat Buleleng yang mendengarkan acara interaktif pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Baiklah Mbak, jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, jadi Bapak Gede Metre selaku penanggung jawab dalam kegiatan kepanitiaan ini, saya selaku panitia pelaksana ya. Jadi sudah tentu harapan kami yang pertama bagaimana pelaksanaan Lokesabe ke-9 Parisade Hindu Dharma Indonesia tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik, dan sudah tentu kita berharap pada saat Lokesabe ini kita mampu nanti menyerap aspirasi informasi dari masyarakat umat Hindu, kemudian kepada seluruh umat Hindu yang ada di Kabupaten Buleleng sesuai dengan harapan tadi Bapak Ketua, bahwa kita berharap bagaimana umat Hindu di Kabupaten Buleleng ini yang punya kemampuan ya, punya waktu ya, kemudian punya niat yang luar biasa dan pengetahuan tentang agama Hindu ya, baik itu sastra-sastra yang sudah dituangkan di dalam kitab suci Weda maupun lontar-lontar yang ada di Bali ya, khususnya ini masalah untuk pelaksanaan kegiatan upacara itu kan lontar banyak di pedomani ya, tapi sudah tentu lontar-lontar yang masih relevan, jadi ya baik ya untuk pelaksanaan ini sehingga tidak membingungkan umat atau masyarakat umat Hindu kita. Nah pada kesempatan ini seperti tadi kami dalam pelaksanaan kepanitiaan ini kita sudah berproses ya, sudah berproses dalam pembentukan ini yang mengawali dengan rapat-rapat dari pengurus Parisade Kabupaten bersama dengan pengurus Parisade Kecamatan ya, itu di tanggal 8 kemarin ya, kemudian di kepengurusan ini di kepanitiaan ini sudah dibentuk surat keputusan oleh Bapak Ketua itu tanggal 12 Februari 2026 ini dan kami sudah melaksanakan rapat-rapat. Kemudian rapat yang sudah kami laksanakan itu kemarin tentang pemantapan dari kegiatan yang harus kita persiapkan. Kemudian rencana tanggal 23 ini kita memantapkan kembali persiapan sehingga tanggal 26 pada hari H pelaksanaan Lokesabe ini akan kita berharap semuanya sudah siap dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Untuk kegiatan itu jadi pada saat Lokesabe karena kita akan memilih pengurus baru karena pergantian pengurus baru kita sudah, jadi pengurus lama ini sudah melaksanakan Subdharma ya 5 tahun dari tahun 2021 dan sampai 2026 sekarang ini. Sudah tentu nanti dalam periode berikutnya itu jadi pengurus yang baru itu ada nanti ngatur ngayah ya. Jadi periode tahun 2026 2031. Nah, itu nanti 5 tahun. Jadi ini berharap kami pada saat Lokesabe ini seperti tadi harapan kita, mari kita umat Hindu bangkit, kemudian mari kita cerahkan ya umat kita di Kabupaten Buleleng, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, termasuk juga kepada dadi-dadi ataupun soroh-soroh yang ada ya, supaya mereka betul-betul memahami. Nah kemudian terkait dengan pelaksanaan Lokesabe, kami sangat berharap sekali nanti itu bisa dihadiri oleh umat Hindu. Kemudian perkiraan gitu sudah kita rencanakan itu sekitar 178 peserta yang akan hadir ya, termasuk juga panitia di sana di dalamnya. Nah, sehingga pelaksanaan itu kami harapkan pada undangan-undangan itu adalah pertama kami berharap kepada Bapak Bupati Buleleng ya bisa hadir, dan sekaligus nanti kami berharap beliau bisa membuka acara Lokesabe ini. Kemudian Bapak Wakil Bupati, kemudian dari Porkompinda yang ada pimpinan daerah di Buleleng itu dari Bapak Sekda, Bapak Kodim, Bapak Polres ya, termasuk Bapak Pengadilan Negeri, Ketua Kejaksaan Negeri dan termasuk Bapak Ketua DPRD kita. Nah, kita akan mohonkan kehadirannya untuk mengetahui dan menyaksikan sekaligus memberikan doa restu ya, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, termasuk juga beberapa pimpinan dinas yang ada yang terkait dengan kegiatan kita itu sudah kita persiapkan untuk hadir juga, termasuk ada BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng. Bapak Camat se-Kabupaten Buleleng ya, jadi 9 kecamatan kami harapkan kehadirannya ya untuk hadir
bersama-sama. Kemudian undangan-undangan lainnya itu terkait dari khusus ini dari Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Kita berharap kehadirannya, dan pada saat itu juga kami berharap untuk memberikan sedikit ya sambutan atau pengarahan kepada kami selaku panitia untuk mohon doa restu dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian seluruh ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia di kecamatan. Jadi semuanya, dan pada saat pelaksanaan kami mengundang di samping ketua juga anggotanya. Jadi anggotanya dalam rangka untuk mewakili nanti dalam proses pemilihan pengurusan nanti. Dan kemudian di samping itu ketua Paruman Sulinggih yang ada di masing-masing soroh ataupun klien tadi disampaikan. Di sini kita akan mengupayakan bagaimana beliau-beliau ini juga memberikan informasi nanti turut untuk membina umat kita ya. Jadi rohaniawan kita itu dari tadi disampaikan nanti dalam pengurusan itu ada 11 ya yang menduduki itu. Kemudian anggota-anggotanya itu di masing-masing klan kami berharap itu nanti ada yang mewakili. Nah ini harapan kita. Kemudian di Paruman Walake juga, nah itu karena penting sekali pemikir-pemikir. Jadi umat ini bagaimana lembaga umat ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari lembaga pemudaannya juga ada, dari peradahnya ada Prajaniti itu kami undang juga, termasuk KMHDI. Jadi KMHDI yang kami hadirkan jadi ya untuk pemerintah pusat itu ada perwakilan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kemudian FKUB juga, karena kita termasuk di dalamnya juga di dalam lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama, kita juga mengundangnya. Nanti sudah tentu kita berharap mereka bisa hadir juga. Nah itulah jadi terkait dengan persiapan dan pelaksanaan daripada Lokesabo ini, termasuk undangan-undangan yang akan kami harapkan kehadirannya. Dan undangan sudah mulai berjalan semuanya. Baik, terima kasih Pak Jero atas informasinya, dan pendengar kami juga undang atensi Anda untuk yang ingin bertanya, ingin menyampaikan mungkin apa harapannya sebagai umat Hindu dalam Lokesabo nanti begitu, atau mungkin ada yang berkenan untuk hadir juga. Kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami akan kembali pendengar setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mulai menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official, dan selepas ini juga Anda bisa menyampaikan atensinya di 24644 serta di via YouTube kita di RRI Singaraja Official, dan juga jangan lupa Anda juga bisa mengikuti dan juga melakukan WhatsApp call di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja ya di 081 1399 9790. Baik, selagi kita menantikan pendengar yang akan beratensi, saya mau kembali ke sudah ada Pak
Gede Metre, pendengar yang bergabung, Silakan. Pak Jero. Kita Ya, sapa dulu. terus. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mitra, Ketua PAD Kabupaten Buleleng dan Bapak Ketua Harian Bapak Dr. Anas Wijana. Ini dari Keutamaan Anggas. Nggih, Ya, Pak Pak Anggas, silakan, Anggas. Salam buat RRI Singaraja. Semoga tetap jaya di udara. Terima kasih Bapak. Yang selalu membawa berita akurat dan menolak berita hoax. Iya, baik. Silakan Pak Anggas. Ya, begini Pak. Nah, ini kan kita juga sebagai masyarakat Hindu di Bali khususnya kan ada pertanyaan-pertanyaan dari banyak kalangan di bawah. Nggih. Tapi mohon maaf sebelumnya. Satu ada yang kepemimpinan dari dualisme ini, satu ada yang versi ide bagus Tanaya Tumaci kalau salah itu ya, dan versinya ide bagus dunia. Tapi kira-kira ini kan ada dualisme kepemimpinan. Yang mana kira-kira ini? Mudah-mudahan nanti dalam hal ini bisa menyatu. Karena saya lihat juga di sini PAD ini terutama di Bali atau mungkin di seluruh Indonesia semuanya ngayah, apalagi Pak Nitri ini di samping kesibukan beliau sebagai tenaga pendidik dan menjadi rektor ya. Ya. Dan sekarang mungkin tidak tahu ya apakah masih jadi rektor. Ini salah satu bentuk kepedulian berdasarkan RCTI. Rasa cinta tulus ikhlas. Ikhlas. Jadi Matur saya semua. kepada masyarakat dan kepada umat Hindu. Ini luar biasa. Di salah kesibukan beliau. Nah ini mestinya pertama ini kan dalam hal ini apalagi PAD ini termasuk apa namanya harus didoping juga dengan satu pemerintah Kota Buleleng. Semoga nanti ada suatu apa namanya yang diberikan suatu fasilitas beliaunya untuk kemana-mana itu ke kecamatan dulu biar ada nanti fasilitas minimal itu ada fasilitas. Nah itu ya ada. Nah, yang kedua di dalam Muka Sabu ini saya sangat apa namanya apresiasi sekali dan semoga nanti apa namanya yang disampaikan barusan tentunya nanti menemui jalan yang benar dan benar-benar menjadi pengurus inti nanti di berikutnya. Dan saya sebagai masyarakat dan dari bawah cuma bisa mendoakan semoga PADI tetap jaya dan memberikan penyuluhan ke masing-masing desa ditingkatkan kembali. Nah, yang terakhir untuk Pak Mentor, salam sehat, semoga tetap sehat dan selamat bertemu ayah. Saya salut dengan Pak Dite dan Ketua Harian ini. Baik. Dan terima kasih Om. Astungkare, terima kasih Om. Terima Santi kasih. Om. Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung. Di belakang Pak Anggas kita nantikan untuk atensi Anda yang lain sebelum nanti kita dengarkan tanggapannya. Baik, selagi belum ada yang bergabung. Oke, baik, sudah ada yang bergabung Pak Benson Andika nih Pak. Di WhatsApp kita sapa dulu ya Pak ya. Selamat pagi RRI, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Benson. Nggih. Nggih, silakan Pak Benson. Nggih. Langsung saja mungkin ya. Nggih, silakan Pak. Satu, apakah dilakukan ada streamingnya juga enggak? Nike, oke. Ada di RRI Singaraja Official Bapak di YouTube, Nike. Oke, nanti ya. Oke. Ya, baik. Ini. Yang kedua, yang dia rasa juga sering terjadi masalah di bawah ya, yang juga menurut pandangan yang PHDI perlu memberikan perhatian khususnya dari pandangan yang sebagai anak muda ya. Sering terjadi benturan dalam tanda kutip antara teks sastra yang dijadikan sebagai rujukan dengan dalam tanda kutip mereka yang mengatasnamakan puisi yang cenderung kadang-kadang dia kontradiktif. Contoh ini upacara ini secara teks sastra sudah oke, petunjuk dari Sulinggih misalnya gitu ya. Tapi oknum dalam tanda kutip ini mengatakan nah itu masih kurang gitu, berdasarkan puisi. Katanya dari leluhur atau apanya mengatakan ini masih kurang gitu. Itu yang rasa juga perlu mendapat perhatian khusus dari PDI dalam hal memberikan penerangan kepada kerama dan sebagainya sehingga kemudian di bawah tidak terjadi konflik itu. Mana yang akan dijadikan rujukan? Itu juga yang rasa perlu diperhatikan lagi lah untuk kedepannya. Itu saja mungkin baik, saran dari itu. Terima kasih Pak Benson Andika, luar biasa ini pertanyaannya ya.
sudah ikut bergabung ini terkait dengan Pak Wise begitu ya. Untuk Anda yang lain yang juga akan menelpon yang ingin ikut bergabung, Pak Nyoman Sudarsana kali ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mariska. Baik, dengan Pak Gede Metre dan juga Pak Jero ya dari PHDI Kabupaten Buleleng, silakan Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Gede Metre. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Jane ya. Jane ini adik saya ya. Dari Banyuning ya. Silakan Pak. Sehat semuanya. Astung Karo, Rahayu sehat. Telah dipaparkan kedua narasumber yaitu terkait pelaksanaan Lokosabel ke-9 tanggal 26 Februari ini. Tujuannya tidak lain membentuk pengurus tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan juga tidak lain dalam menyusun program umat Hindu di Buleleng ini. Tentunya kami melihat PHDI sudah sangat bagus sekali, sudah berjalan dengan baik, sudah dapat melaksanakan tugasnya sebagai umat Dharma dan juga dapat menyatukan umat kita dan juga umat lainnya. Tentunya yang menjadi harapan kami semoga pelaksanaan Lokosabel ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai, dan dapat menghasilkan program-program sesuai dengan ajaran agama, dan juga dapat menghasilkan pengurus-pengurus yang dapat membina umat Dharma kita. Itu saja kami sampaikan. Semoga dengan acara ini Lokosabel berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp tadi. Kita akan dengarkan langsung tanggapannya. Pak Gede Metre silakan bisa memberikan tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Anggas, Pak Benson dan juga Pak Nyoman Sudarsana. Silakan Bapak. Terima kasih matur suksemo Pak Anggas di Kubu Tambahan, Pak Andika dan Pak Nyoman Sudarsana. Untuk Pak Anggas, saya sampaikan dulu bahwa saya baru saja Juni tahun lalu, tahun 2025, sudah pensiun dari tugas sebagai dosen PNS. Sudah pensiun. Nah, matur suksemo, memang saya sudah sejak lama ngayah di PHDI, sudah sejak tahun 2000 di PHDI Kabupaten Buleleng dan 2002 di PHDI Provinsi Bali gitu. Di sela-sela tugas pokok sebagai pegawai negeri. Nah, Astung Karo itu bisa berjalan gitu. Dan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Anggas, memang betul beberapa waktu lalu, terutama sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2020 dan puncaknya di tahun 2021 gitu, ada terkesan dualisme Parisade Hindu Dharma Indonesia. Tetapi dualisme itu terutama terjadi di tingkat pusat. Dan yang sangat kelihatan itu selain di media sosial, di antara pelaku-pelaku di tingkat pusat, juga terjadi di pengadilan gitu. Tetapi Astung Karo, dualisme di pengadilan itu secara hukum itu sudah selesai gitu. Karena tuntutan-tuntutan dari salah satu pihak itu tidak diterima oleh pengadilan. Sehingga Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat hasil Mahosabo ke-12 yang dipimpin oleh Bapak Wisnu Bawotenaya gitu. Bapak Wisnu Bawotenaya
Parisado itulah yang mendapat kepengurusan itu mendapat pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Nah itu artinya secara hukum itu sudah final. Nah tetapi di tingkat pusat di dalam prakteknya masih ada upaya-upaya dari yang lain yang diajak berbeda itu upaya-upaya untuk tetap eksis gitu. Tapi Astungkare kalau di tingkat daerah setidak-tidaknya yang saya bisa ikut berpartisipasi yaitu di tingkat Provinsi Bali dan di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat Kabupaten Buleleng. Dalam realitas itu kalau umat Hindu membutuhkan pelayanan dari PHDI itu Astungkare datang ke PHDI Asil Mahosabo ke-12 di bawah pimpinan Bapak Wisnu Bawotenaya itu sampai organisasinya di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Itulah yang dicari oleh umat berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Nah, berkaitan dengan hubungan antara administrasi negara dan administrasi keagamaan itu yang terkait itu adalah berkaitan dengan sudiwadani dan perkawinan. Baik. Nah, berkaitan dengan sudiwadani, kalau ada umat lain masuk agama Hindu itu dilakukan sudiwadani, Parisade Mahosabo 12 lah yang melakukan. Dan itu yang diakui di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhubungan dengan identitasnya. Iya, baik. Nah, untuk yang kedua, ada untuk Pak Benson Andika, itu memang betul itu terjadi, itu ada kadang-kadang ada persamaan dan kadang-kadang ada perbedaan antara apa yang menurut ajaran agama dan apa yang menurut prakteknya dalam melaksanakan keagamaan gitu. Tetapi sepanjang praktek ada pewisik itu kalau sesuai dengan ajaran agama itu tidak apa-apa diikuti karena ada memang orang mampu menangkap apa yang disebut pewisik itu dan ada juga orang yang mengada-ada gitu tidak betul-betul seperti itu. Nah, kalau ada perbedaan sepatutnya yang diikuti adalah yang berdasarkan pada ajaran agama. Misalnya di sini ayatnya atau pelaksanaan agama yang diberi petunjuk oleh rohaniwan, apakah itu Dwi Jati ataukah Eko Jati pemangku, itulah yang diikuti karena beliau itu berdasarkan kepada ajaran agama. Nah, yang dari pewisik itu yang tidak cocok sejalan dengan itu, maka yang patut diikuti adalah petunjuk yang diberikan oleh Dwi Jati. Ya, baik. Terima kasih Pak Metre atas tanggapannya. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana juga memberikan apresiasi ya Pak ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi singkat silakan. Nah, Pak Sudarsana, terima kasih sudah memberi apresiasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh PHDI. Dan mari ke depan bersama-sama kalau Bapak punya waktu, punya niat ngiring sareng-sareng ayah di PHDI melalui Loko Sabo ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Metre atas tanggapannya. Pak Jero silakan bisa memberikan tanggapan singkat mungkin Pak dari ketiga penelpon kita. Terima kasih. Jadi untuk Pak Anggas terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, ya. Jadi sudah jelas sekali. Kemudian Pak Benson juga terkait dengan sastra dan Pak Wisik ini memang perlu hati-hati ya. Jadi biar tidak menimbulkan suatu problem permasalahan karena tujuan meyadnya itu kan untuk mencapai suatu kedamaian ya, kedamaian dan kesejahteraan bagi keluarga. Jangan sampai nanti setelah meyadnya timbul problem, ada persoalan baru gitu ya. Jangan sampai karena kita meyadnya menyesatkan dari umat gitu ya. Dikira harus lebih hati-hati. Kemudian Pak Nyoman Sudarsana terima kasih, mudah-mudahan kami berharap ya, jadi pelaksanaan Loko Sabo ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama terkait dengan pemilihan pengurus, seperti tadi disampaikan, mari kita sama-sama ngayah niki
yang punya kemampuan pengetahuan tentang agama sastra kita, Durus silakan mari bersama-sama aturang ayah. Kemudian mudah-mudahan dalam Loka Sabo ini kita bisa menyusun program kegiatan 5 tahun ini dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Jero atas tanggapannya, dan juga tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu closing statement singkat dari kedua narasumber. Dari Pak Gede Made Meter dulu, kami persilahkan. Warga Hindu di Kabupaten Buleleng, mari ikut berpartisipasi dalam Loka Sabo PHDI Kabupaten Buleleng tanggal 26 Februari tahun 2026 untuk memilih pengurus dan menyusun program yang memiliki kemampuan, terutama ini niat yang tulus dan waktu ngiring bersama-sama ngayah di PHDI. Suksema Pak Gede Made Meter. Pak Jero silakan bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi Parisade Hindu Dharma Indonesia adalah merupakan lembaga tertinggi bagi umat Hindu. Ya sudah tentu kita berharap seluruh umat Hindu Kabupaten Buleleng yang punya kemampuan ya untuk ngatur ngayah, mari kita ajakkan lembaga ini, termasuk juga generasi muda untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program-program kegiatan kita, sehingga betul-betul nanti Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng periode yang akan datang ini bisa ngatur ngayah dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pencerahan, kecerdasan bagi umat Hindu kita semua. Baik, terima kasih Pak Jero sudah memberikan closing statement juga. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Narta Arianto. Mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu untuk chatnya yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp. Pak Ketut Entel Busung Biu juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian Pak Naryase juga terima kasih untuk atensinya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan PHDI Kabupaten Buleleng dengan topik yang berbeda tentunya ya. Dan pendengar, dengan berakhirnya closing statement tadi juga menutup kebersamaan kita dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini bersama dengan kedua narasumber kita, penanggung jawab Dr. Gede Made Meter MSI serta Bapak Ketua Pelaksana Dr. Andus Ketut Wijana MSI. Dan kita harapkan semoga nanti Loka Sabo berjalan dengan sukses dan bisa mencapai apa yang memang diinginkan oleh umat ya Pak ya. Dan pendengar, selepas ini jangan kemana-mana, tentunya kami akan menghadirkan rangkaian acara lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pak, kita tutup dengan Para Mesanti. Om Santi 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 Om. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.